Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kita belajar tentang pengertian P3K, tujuan P3K, prinsip-prinsip P3K, alat dan obat P3K. Kali ini kita akan membahas mengenai penanganan gangguan kesehatan yang sering terjadi. Adapun gangguan kesehatan yang akan dibahas di video ini adalah pertama pendarahan, luka, pingsan, dan tersengat listrik. Pendarahan adalah kondisi ketika darah keluar dari pembuluh darah dan menyebabkan penderita kehilangan darah dalam tubuhnya. Bisa terjadi di dalam atau di luar badan. Sedangkan pendarahan luar, supaya tidak terlalu banyak kehilangan darah dan infeksi, harus diambil tindakan yang cepat. Yang pertama, menekan dengan pembalut tekan. Di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan vena dan pendarahan yang tidak berat dapat dihentikan dengan cara tersebut. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga digunakan sapu tangan yang bersih. Jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki, tangan atau kaki harus diangkat ke atas. Yang kedua, menekan dari atas tempat tekanan. Kalau terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lain yang tidak dapat dihentikan selama 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekanan harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dan jantung, tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. Kemudian yang terakhir, apabila cara yang kedua belum berhasil juga, maka kita gunakan cara yang ketiga, yaitu menahan pendarahan dengan torniket. Menahan pendarahan dengan torniket hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali, karena penggunaan torniket ada bahayanya. Jika penolong menggunakan torniket, ia harus segera memberitahukan kepada dokter bahwa ia menggunakan torniket. Yang kedua adalah luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak oleh suatu sebab. Macam-macam luka ada 4: luka dangkal, luka dalam, luka bakar, dan luka memar. Luka dangkal seperti luka iris, luka lecet, dan lain sebagainya. Kemudian luka dalam ada luka tertusuk, luka tertembak, dan lain-lain. Sedangkan luka bakar seperti tersiram air panas, bahan kimia, atau tersengat listrik. Sedangkan luka memar biasanya akibat benturan benda keras. Kita bahas satu persatu tentang luka. Yang pertama adalah luka dangkal. Luka ini seperti luka iris, luka lecet, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka dangkal. Yang pertama, hentikan pendarahan. Tinggikan anggota badan yang terluka. Oles luka dengan obat merah atau betadine. Tutup dengan kasa steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Atau bisa juga setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut cepat. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. Gunakan obat tradisional yang ada di sekeliling kita. Jenis luka yang kedua adalah luka dalam, seperti luka tusuk, luka tembak, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka dalam. Yang pertama, bagian anggota badan yang berdarah ditinggikan. Kedua, tekan pembuluh darah nadi dengan pembalut penekan, seperti kasa steril atau kain bersih di dekat tempat pendarahan. Yang ketiga, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Luka bakar. Luka ini seperti tersiram air panas, bahan kimia, dan lain-lain. Dasar-dasar pertolongan pada luka. Yang pertama, amankan korban dari tempat yang terbakar. Yang kedua, tutup luka dengan kasa steril dan diikat. Jangan terlalu kencang. Beri obat pereda nyeri dan salep. Jika korban sadar, beri minum yang banyak. Luka bakar biasanya dibarengi dengan hilangnya cairan dalam tubuh korban. Makanya dalam P3K perlu tindakan memberi air minum agar tidak dehidrasi. Jika kedinginan, beri selimut. Bawa ke rumah sakit atau puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Luka yang ketiga adalah jenis luka memar. Biasanya terkena benturan benda keras.
Dasar-dasar pertolongannya, yang pertama, bersihkan bagian luka, bisa dengan air atau obat pembersih luka. Cara membersihkannya dengan pelan-pelan ya, untuk meminimalisir rasa sakit. Kedua, kompres luka dengan air dingin. Pada dasarnya luka memar akan dibarengi dengan pendarahan dalam. Kompres ini bertujuan agar mempersempit pembuluh darah yang mengalirkan darah ke bagian luka, sehingga jika darah yang mengalir sedikit diharapkan akan meminimalisir pembengkakan pada luka. Yang ketiga, biarkan luka sembuh dengan sendirinya. Jika sakit dan memar tidak hilang, bawa ke puskesmas atau rumah sakit. Gangguan kesehatan yang ketiga yaitu pingsan atau kehilangan kesadaran sementara secara tiba-tiba. Sebab-sebabnya gangguan saraf vagus, tekanan darah berubah tiba-tiba, anemia, dehidrasi, ataupun shock. Dasar-dasar penanganan pingsan yang pertama, dibawa ke tempat yang teduh dan aman, jangan dikerumuni. Tidurkan kepala lebih rendah dari badan, lalu kepala dimiringkan. Baju atau celana dilonggarkan. Bila penderita muntah, letakkan kepalanya dalam keadaan miring agar muntahnya tidak masuk ke paru-paru. Hidung diberi bau-bauan yang merangsang. Setelah sadar diberi minuman yang hangat, bisa juga manis. Namun hati-hati juga apabila mendapati korban yang justru tidak boleh minum minuman manis. Bila belum sadar juga, segera dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Pingsan dapat dicegah. Yang pertama, sebelum upacara bendera atau kegiatan fisik, sarapan dulu. Jika teman mau pingsan, segera dudukkan dan minta ia meletakkan kepala di antara lutut dan tarik nafas panjang. Gangguan kesehatan yang terakhir adalah tersengat listrik. Cara penanganannya yang pertama, segera matikan aliran listrik terdekat atau dari gardu utama. Jangan memegang atau menarik korban yang masih tersengat tanpa menggunakan pelindung listrik. Yang ketiga, pisahkan penderita dengan menggunakan kayu, sapu, atau barang-barang yang tidak mengalirkan listrik. Gunakan alas kaki ketika menolong. Hindari air atau benda basah atau bersentuhan dengan dinding atau lantai. Panggil segera pertolongan dan bawa korban ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.